Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas UTS kami dari mata kuliah. Oke, di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas UTS kami, yaitu tentang aplikasi pemantauan harga barang pokok di pasar tradisional. Nah, sebelumnya, kenapa kami mengambil tema ini? Karena, di Indonesia sendiri, pasar tradisional menjadi salah satu komponen yang penting dalam ekosistem ekonomi, karena Indonesia sendiri masih termasuk negara yang berkembang. Jadi pasar tradisional menjadi salah satu fondasi negara Indonesia untuk bisa memajukan ekonominya. Nah, di pasar tradisional sendiri terdapat berbagai macam kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia, tapi pasar tradisional seringkali menghadapi beberapa masalah, salah satunya yaitu adanya perubahan harga yang tidak terduga dan terkadang mendadak. Dari pengalaman kami, setelah beberapa kali kami pergi ke daerah tertentu, di situ terdapat petani yang eh, mengeluh karena mengalami kerugian akibat harga barang pokok yang tiba-tiba menurun secara drastis. Nah, dari situ kami terpikir untuk membuat aplikasi ini dengan harapan supaya orang-orang selain petani bisa eh, mengerti mengenai harga barang pokok yang ada di pasar tradisional. Nah, salah satu contohnya selain petani yaitu distributor. Jadi dengan adanya aplikasi ini diharapkan supaya distributor juga bisa membuat rancangan aplikasi. Jadi dengan adanya aplikasi ini kami berharap supaya bagi pengguna untuk bisa dengan mengetahui harga pasar mereka bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam mengelola bisnis atau kegiatan mereka sehari-hari. Contohnya, untuk petani mereka mungkin bisa melihat grafik harga dari 1 tahun kira-kira harga yang paling tinggi itu di bulan apa. Jadi nanti ketika mereka akan panen bisa memperkirakan, oh di bulan ini kira-kira kita harus panen lebih banyak atau lebih sedikit. Dan mungkin untuk distributor bisa merencanakan kalau misalnya mungkin pas harganya lagi tinggi, mereka bisa menyetok barang-barang pokok di bulan sebelumnya, atau ketika harganya rendah, mereka bisa menyetok bahan-bahan pokok lebih banyak, seperti itu. Jadi kita berharap supaya aplikasi ini berpengaruh banyak terhadap aspek-aspek utama yang ada di dalam negara Indonesia ini sendiri. Nah, di dalam aplikasi ini kami menawarkan beberapa fitur, di antaranya yaitu yang pertama adanya grafik. Yang pertama tuh adanya tabel harga di pasar-pasar tertentu. Jadi misalnya di pasar A ada barang daging dengan harga sekian, di pasar B ada daging dengan harga sekian, di pasar C ada daging, ada sayur, ada minyak dengan harga sekian, dan nantinya akan ada juga menu grafik di mana grafik ini memperlihatkan fluktuasi harga atau perubahan harga dalam jangka waktu tertentu. Misalnya dalam jangka waktu 1 bulan, 2 bulan, atau mungkin kayak dari hari ini dan hari kemarin, seperti itu. Tapi yang ada di implementasi kita yaitu untuk hari ini dan hari kemarin. Jadi grafik yang ada itu perubahan harga untuk hari ini dan hari kemarin. Apakah harganya naik sekian persen atau harganya tetap atau harganya turun sekian persen. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian wireframe. Di sini akan dijelaskan oleh teman saya Arsani. Baik, untuk berikutnya yaitu wireframe. Di sini di bagian awal kami ada untuk awal menggunakan aplikasi itu akan muncul sebuah dashboard seperti ini. Ini tampilan untuk digunakan bagi halayak umum. Jadi misal petani ingin melihat grafik apa saja harga yang akan naik, maka akan muncul seperti ini di webnya, tampilan web awal. Di sini ada awalnya kami memilih warna putih karena ya warna putih itu lebih nyaman untuk dilihat dan nggak terlalu terang juga gitu. Jadi lebih netral untuk kami. Oke, di sini akan dijelaskan untuk bagian homepage-nya.
Dan bagian untuk kotak-kotak kosong ini itu nanti akan berisi grafik-grafik harga barang yang akan memunculkan harga barang. Contohnya mungkin misal nanti harga minyak sekian, harga beras sekian diisi. Tapi juga akan kelihatan nama pasarnya juga. Kemudian di sini ada logo. Itu logo nanti berupa gambar marketplace dan juga judul dari aplikasi kami. Kemudian di sebelah kanan sini ada tombol login, akan digunakan untuk admin dan admin pasar. Di slide kedua ada tabel harga. Jadi kami tadi tidak hanya menampilkan grafik saja. Di sini juga ada bagian untuk tabel. Untuk ya mungkin ingin melihatnya lebih mudah. Di sini nanti akan terlihat lebih detail harga barang, satuan, harga dan tempatnya yang sedang mengalami kenaikan dan penurunan. Untuk wireframe-nya sama seperti tabel sebelumnya, ada tombol login, logo, judul, dan lain-lain. Kemudian ketika ditekan tombol login, itu akan pindah ke halaman login. Di halaman login hanya ada ya 4 ini. Ada logo, itu logo icon kelompok kami. Maksudnya website ini. Kemudian ada input username, input passwordnya, dan tombol login. Nah, terus bagaimana jika lupa password? Misal adminnya lupa passwordnya bagaimana? Ya, nanti tinggal tanya ke admin utama untuk merubah password atau langsung ke admin utama akan menggantinya secara langsung. Oke, setelah login, sini akan muncul jika bagian daftar pasar akan muncul seperti ini. Kemudian jika bagian daftar barang juga sama akan muncul seperti ini. Dan untuk akun juga sama. Oke, itu juga bisa melakukan edit. Di tabel tersebut ada tombol edit. Bisa mengedit. Contohnya seperti ini contoh simbolnya. Untuk tombol edit ini akan ada di tabelnya nanti. Kemudian jika kita login sebagai admin pasar. Untuk admin pasar sendiri hanya akan muncul satu hal yaitu data barang. Di sini admin pasarnya bisa menginput data barang dan juga akan melihat terdaftar barang yang ada di pasar tersebut. Oke, untuk berikutnya prototype akan dijelaskan oleh teman saya. Irsyad, silahkan. Baik, sini untuk prototipenya. Nah, seperti yang diterangkan oleh teman saya Arsani tadi, untuk halaman utamanya yaitu ada dua fitur di sini. Untuk fitur home itu nanti menampilkan grafiknya seperti yang tadi di wireframe-nya udah dijelaskan, dan ada kotak-kotak. Nah, itu untuk grafiknya ini. Nah, untuk ketika mencet tabel harga, nah itu nanti arahnya ke sini, isinya tabel, berupa tabel. Nah, nanti tabel ini isinya yaitu bisa beras, nanti contoh beras nanti ada satuannya, harga kemarin sama harga sekarang, terus nanti perubahannya berapa itu nanti bisa dihitung. Nah, selanjutnya ketika memencet atau mengklik login, nah nanti awalan ini inputan, yaitu untuk usernya itu nanti inputan user yang telah diberikan oleh admin utama. Nah, ini untuk loginnya itu cuman untuk admin pasarnya. Jadi pengguna yang lain seperti yang dibilang tadi distributor sama petani itu cuman bisa melihat grafik sama tabel tadi. Nah, sini ketika login, misal login sebagai admin, sini cuman contoh aja karena belum sampai selesai. Mohon maaf. Untuk admin utama. Admin utama tadi sudah disebutkan. Untuk fitur pertama yaitu ada daftar pasar. Nah, di sini misal contoh di sini untuk tabelnya, tabel data pasarnya yang udah diinputkan bersama admin pasarnya juga. Nah, untuk actionnya di sini bisa nambahin, bisa misal merubah. Ini bisa merubah. Misal admin pasarnya berubah, nanti tinggal berubah terus di save atau bisa lagi disilang. Bisa juga nanti dihapus lah.
untuk plus ini yaitu nambah daftar pasarnya. Nah, untuk selanjutnya misal mau ke daftar barang. Nah, untuk admin sendiri daftar barangnya itu cuman menginputkan nanti isinya cuman nama barangnya. Lah, untuk nama barangnya itu nanti dibuat admin ada di admin pasarnya. Seperti tadi daftar pasar, untuk actionnya juga sama, cuman menginputkan namanya aja. Nah, untuk akun selanjutnya yaitu akun. Di sini akun ini yaitu ini untuk nama-nama nanti admin pasarnya. Seperti halnya nama admin Budi misal, emailnya ini, nomor telepon. Nah, untuk di database-nya nanti itu ada password-nya juga ada, terus sama nama pasarnya yang dipegang itu apa. Lalu kembali lagi, misal login sebagai admin pasar. Nah, untuk admin pasar sendiri di sini cuma ada satu data barang aja. Nah, untuk misal digunanya admin pasar ya itu cuman ini menambah, misal tambah. Lah, seperti yang saya bilang tadi, nama barang yang diinputkan oleh admin utama di sini nanti jadinya drop down. Nah, ini cuman kan belum selesai, belum di-coding, jadi tampilannya cuman gini. Nah, misal drop down milih beras. Nah, kembali lagi ke sini. Sebenarnya nggak ke situ sih. Nah, contoh ini. Nah, ini misal di save, nanti muncul ke daftar barang ini. Seperti sama, cuman bedanya ini nanti yang dibuat acuan di dalam grafik untuk admin pasar. Nah, admin pasar sendiri yaitu dia yang mengelola pasar itu. Misal nanti ada di pasar A. Misal sebut aja pasar Kembang. Nah, nanti itu adminnya menginputkan barang yang di pasar Kembang tersebut, milih nama barangnya beras atau apa gitu, misalnya beras satuannya kilogram, nanti harganya sekian. Nah, untuk nama barangnya itu nggak bisa nginput sendiri tapi di drop down. Seperti itu. Mungkin dari saya itu saja, saya kembalikan ke teman saya Alexander Steven. Baik, sini untuk prototipenya. Nah, seperti yang diterangkan oleh teman saya Arsani tadi, untuk halaman utamanya yaitu ada dua fitur di sini. Untuk fitur home itu nanti menampilkan grafiknya seperti yang tadi di wireframe-nya udah dijelaskan, dan ada kotak-kotak. Nah, itu untuk grafiknya ini. Nah, untuk ketika mencet tabel harga, nah itu nanti arahnya ke sini, isinya tabel, berupa tabel. Nah, nanti tabel ini isinya yaitu bisa beras, nanti contoh beras nanti ada satuannya, harga kemarin sama harga sekarang, terus nanti perubahannya berapa itu nanti bisa dihitung. Nah, selanjutnya ketika memencet atau mengklik login, nah nanti awalan ini inputan, yaitu untuk usernya itu nanti inputan user yang telah diberikan oleh admin utama. Nah, ini untuk loginnya itu cuman untuk admin pasarnya, jadi pengguna yang lain seperti yang dibilang tadi distributor sama petani itu cuman bisa melihat grafik sama tabel tadi. Nah, sini ketika login, misal login sebagai admin, sini cuman contoh aja karena belum sampai selesai. Mohon maaf. Untuk admin utama. Admin utama tadi sudah disebutkan. Untuk fitur pertama yaitu ada daftar pasar. Nah, di sini misal contoh di sini untuk tabelnya, tabel data pasarnya yang udah diinputkan bersama admin pasarnya juga. Nah, untuk actionnya di sini bisa nambahin, bisa misal merubah
nanti bisa merubah. Misal admin pasarnya berubah, nanti tinggal berubah terus di-save atau bisa lagi disilang. Bisa juga nanti dihapus lah. Untuk plus ini yaitu nambah daftar pasarnya. Nah, untuk selanjutnya misal mau ke daftar barang. Nah, untuk admin sendiri daftar barangnya itu cuman menginputkan nanti isinya cuman nama barangnya. Lah, untuk nama barangnya itu nanti dibuat admin pasar, ada di admin pasarnya. Seperti tadi daftar pasar, untuk actionnya juga sama, cuman menginputkan namanya aja. Nah, untuk akun, selanjutnya yaitu akun. Di sini akun ini yaitu ini untuk nama-nama nanti admin pasarnya. Seperti halnya nama admin Budi, misal emailnya ini, nomor telepon. Nah, untuk di database-nya nanti itu ada password-nya juga ada, terus sama nama pasarnya yang dipegang itu apa. Lalu kembali lagi, misal login sebagai admin pasar. Nah, untuk admin pasar sendiri di sini cuma ada satu data barang aja. Nah, untuk misal digunanya admin pasar ya itu cuman ini menambah, misal tambah. Lah, seperti yang saya bilang tadi, nama barang yang diinputkan oleh admin utama di sini nanti jadinya drop down. Nah, ini cuman kan belum selesai, belum di-coding, jadi tampilannya cuman gini. Nah, misal drop down milih beras. Nah, kembali lagi ke sini. Sebenarnya nggak ke situ sih. Nah, contoh ini. Nah, ini misal di-save, nanti muncul ke daftar barang ini. Seperti sama, cuman bedanya ini nanti yang dibuat acuan di dalam grafik untuk admin pasar. Nah, admin pasar sendiri yaitu dia yang mengelola pasar itu. Misal nanti ada di pasar A. Misal sebut aja pasar Kembang. Nah, nanti itu adminnya menginputkan barang yang di pasar Kembang tersebut, milih nama barangnya beras atau apa gitu, misalnya beras satuannya kilogram, nanti harganya sekian. Nah, untuk nama barangnya itu nggak bisa nginput sendiri tapi di drop down. Seperti itu. Mungkin dari saya itu saja. Saya kembalikan ke teman saya Alexander Steven.